Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semangat sekali. Terima kasih. Anak-anak semua, apa kabar semuanya? Baik, Bu. Baik, alhamdulillah. Semoga semuanya dalam keadaan baik. Sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum melakukan pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Terima kasih Ani sudah memimpin doa. Mari kita cek teman-teman, anak-anak semua. Apakah semuanya sudah hadir? Tujuan pembelajaran hari ini adalah melalui pembelajaran berbasis masalah, peserta didik dapat menyimpulkan informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, virtual, dan atau eksplorasi lingkungan dengan tepat. Membuat gambar hasil informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk lisan, tulis, dan visual menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dengan tepat. Analisis hubungan antar satuan baku untuk panjang, berat, dan waktu yang umumnya digunakan dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang keempat, menyajikan masalah yang berkaitan dengan hubungan antar satuan baku untuk panjang, berat, dan waktu yang umumnya digunakan dalam kehidupan dengan tepat. Masih ingat tentang perubahan wujud benda? Siapa yang masih ingat? Masih, Bu. Masih. Valeri masih. Siapa lagi yang masih ingat? Dari cair ke padat. Namanya apa? Perubahan kita. Membeku dari padat ke gas. Membeku. Dari padat ke gas. Membeli. Dari gas ke cair. Mengembun. Iya, mengembun. Pintar semuanya. Baik. Sekarang, siapa yang masih ingat satuan panjang dan berat panjang? Apa aja satuan panjang? Kilometer. Ada di satuan panjang. Hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan Tahu milimeter. tidak? Sebenarnya di dalam proses terjadinya hujan ada loh sebuah perubahan wujud benda. Tadi kita sudah belajar tentang perubahan wujud benda. Ternyata di dalam kejadian nyata, dalam proses terjadinya hujan ada proses perubahan wujud benda. Sebelum kita ke sana, mari kita nyanyikan lagu-lagu Tik-Tik Bunyi Hujan. Nyanyi ya dengan semangat ya. Mari kita nyanyi bersama-sama. Ayo nyanyi bersama-sama ya. Dan Bu. Oke, ayo Dan, baca. Ini hujan deras di sana. Sering sama pada puluh jalan menyesaki halte untuk berhenti sampai dengan pukul 11 di beberapa. Ada yang tahu? karena faktor cuaca. Kata Ani karena faktor cuaca, apalagi? Karena faktor angin. Faktor angin, kata Siti, apalagi? Kata Valerin juga, apa? Baik, ini dia, kita lihat gambarnya. Tadi teks yang dibaca oleh Dandi, Kebayoran Lama itu apa tadi? Hujan. Hujan, Ciputatnya? Hujan. Tidak hujan. Tidak hujan, alias kering kerontang. Lihat gambarnya di Kebayoran Lama. Ada anak kecil yang pakai jas hujan dan juga payung. Dan juga lihat awannya. Dan ada rintik-rintik hujan yang turun. Nah, lihat lagi nih yang di Ciputat. Di Ciputat gambarnya apakah hujan? Tidak hujan. Nah, baik. Untuk memecahkan masalah apa kira-kira yang menyebabkan hujan tidak merata? Kira-kira apa? Mari kita cari informasinya. Kemukakan pendapat kamu semua ya anak-anak. Di sini sesuai dengan teks yang tadi yang dibacakan oleh Dandi. Di sini hujan, di sana kering kerontang. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Di sana hujan, di sini kering kerontang. Di sana hujan, di sini kering kerontang. Pintar. Siapa yang berteduh di halte tadi? Sebagian pengguna jalan. Pintar. Amin, Rifat, Lina, Valerin pintar. Kapan peristiwa itu terjadi? pukul 10 sampai 11. Iya, pintar. 10 sampai pukul 11. Di mana peristiwa itu terjadi tadi?
Di Kebayoran Di Kebayoran dan Ciputat. Kebayoran Lama. Oke, Kebayoran Lama dan di Ciputat. Bagaimana peristiwa itu bisa terjadi? Bagaimana tadi? Kira-kira? Karena tadi apa? Cuaca. Faktor cuaca katanya Rifat. Berapa lama pengguna jalan berteduh di halte tadi? Dari pukul 10 sampai 1 pukul jam. 11. 1 jam kata Rifat. Nah, kita simpan dulu informasi-informasi tersebut. Nah, agar kita tahu mengapa tidak semua tempat terjadi hujan, mari kita lihat video proses hujan berikut ini. Amati dengan cermat supaya kamu bisa menganalisa untuk memecahkan masalah kenapa, apa penyebabnya hujan tidak merata. Mendung. Jam berapa sih sekarang? Kok sudah mau hujan? Teman-teman, tahu tidak? Sekarang jam tangan kita menunjukkan jam berapa? Ya, betul. Jam 1 siang. Dan sebentar lagi akan turun hujan. Teman-teman, tahukah kamu bagaimana proses terjadinya hujan? Air yang menguap atau menjadi uap melayang ke udara dan akhirnya terus bergerak menuju langit. Dengan bantuan angin, uap air membentuk awan. Akibat angin atau udara yang bergerak, awan saling bertemu dan membesar menuju langit. Nah, baik anak-anak, itu adalah proses terjadinya hujan. Untuk bisa kamu menganalisa ataupun bisa menjawab kenapa sih? Nih dia nih. Apa yang menyebabkan hujan tidak merata? Tadi kita sudah lihat gambarnya, gambar Kebayoran Lama dan di Ciputat. Setelah itu, nah, mari kita membaca sebuah teks supaya informasi-informasi yang kamu dapatkan bisa lebih kaya lagi. Ada di sini? Siapa yang mau bantu membaca teks ini? Saya, Bu. Ya, Bu, silakan. Tadi ya Cynthia. Silakan Cynthia. Pernahkah kamu memperhatikan terjadinya hujan? Ya, terima kasih Cynthia sudah bantu Bu Nuri untuk membacakan proses terjadinya hujan. Nah, untuk lebih jelasnya, ini ada siklus air dalam proses terjadinya hujan. Ini yang tadi dibaca Cynthia, air-air yang di bumi dari air apa tadi? Danau, apalagi? Sungai, Sungai, apalagi? Air kolam. Air kolam, apalagi? laut, Ya, laut yang ada di bumi itu terkena panas matahari sehingga terjadilah penguapan. Nah, penguapan ini kemudian berubah lagi menjadi pengembunan dan pengembunan ini dari uap air berubah menjadi pengembunan dan setelah itu terjadi pengendapan. Dalam pengendapan ini karena suhu yang sangat tinggi di atas, maka terjadilah bulir-bulir air dan ketika awan itu sudah penuh dan tidak bisa lagi menampung titik-titik air tersebut, maka terjadilah hujan. Nah, setelah terjadinya hujan, maka hujan turun, air akan mengumpul lagi ke permukaan bumi, ya. Jadi anak-anak yang namanya siklus air itu ada di dalam terjadi prosesnya hujan. Beberapa tahap perubahan wujud. Penguapan terjadi pada saat air di permukaan bumi menguap karena terkena panas matahari. Baik, ini dia tadi perubahan wujud yang ada di dalam proses terjadinya hujan. Yang pertama, air yang disinari oleh panas matahari. Air itu benda cair, kemudian disinari oleh panas matahari, maka dia akan berubah menjadi gas. Dari cair ke gas namanya apa? Terjadi apa? Penguapan. Dari gas ke cair berubah menjadi apa? Pengembunan. Nah, dari gas ke padat terjadinya hujan itu ada pertama apa? Penguapan. Dan endapan. Oke, kalau gitu kita kerjakan. Ayo kamu boleh diskusi sama teman kamu. Boleh lewat WA juga boleh ya. Nah, kita kerjakan diskusi ini tentang proses terjadinya hujan. Silakan. Nah, kita buka LKPD-nya. Tugasnya Valerin. Baik, Valerin silakan dipresentasikan ke teman-temannya hasil diskusi kamu. Ya, pintar itu tadi. Kamu tadi diskusi sama siapa, Valerin? Cynthia,
Asrof, Anin, sama Siti. Terima kasih Valeri. Setelah kamu mengerjakan LKPD tentang perubahan wujud dari proses terjadinya hujan, buatlah sebuah rancangan terjadinya hujan di buku tulis kamu. Baik nih, Amira dapat 100. Pinter Amira. Tepuk tangan dong buat Amira. Itu dia proses terjadinya hujan. Di situ ada siklus air. Baik, kita baca-baca bersama ya. Yang pertama, apa yang pertama? Yang pertama, air. Yang pertama, Air di permukaan bumi Ya. menguap karena matahari. Siap, siklus air dalam proses terjadinya hujan. Nah, jadi kira-kira yang menyebabkan terjadinya hujan tidak merata, kira-kira apa? Apa tadi jawaban untuk pertanyaan kita, permasalahan kita? siklus air. Adanya siklus air pada proses hujan di tempat dan waktu yang berbeda. Kan? Pengangguran dan pengumpulan. Iya, pintar. Mari, kita kuis dulu. Siap-siap. Semangat. Fokus. Sudah siap? Sudah, Bu. Sudah siap? Volume air di bumi tidak akan habis dan selalu sama walaupun digunakan secara terus-menerus. Hal ini dikarenakan adanya Siklus hujan. Pintar, betul. Selanjutnya, penguapan pada siklus air terjadi karena Panas matahari. pintar semuanya. Oke, apakah kamu punya pengalaman yang membuat kamu harus menunda sebuah kegiatan? Pernah punya pengalaman? Saya lagi pergi ingin ke rumah saudara. Tiba-tiba di jalan ada hujan. Terus abis itu saya berteduh di halte bis. Oh iya, itu dia. Jadinya tertunda dong waktunya. Iya. Iya, tertunda kegiatan. Hujan turun ya kira-kira. Nah, cara menghitungnya itu ada 2 cara. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita lihat videonya cara untuk menghitung lamanya waktu kegiatan. Ya, Perhatikan videonya. pergi ke rumah teman untuk mengerjakan tugas. Saat itu hujan turun dengan derasnya. Asep menunggu hingga hujan reda. Hujan turun sejak pukul 7:15 pagi dan berhenti pukul 9:10. Pertanyaannya, berapa lama hujan turun? Kemudian 3 ini di bawah 0. Jangan taruh di depan, tapi dari menit sama menit. Baik, coba kita jumlahkan bersama. 5 ditambah 0 berapa? 5. Apa? Kita kerjakan LKPD-nya. Kamu tulis nama lengkap kamu, kemudian nomor absen, start lagi videonya, kemudian tariklah garis untuk menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan waktu. 80 ya, alhamdulillah. Siap. Ria dan Musna berangkat ke sekolah pukul 6.05, tiba pukul 06.20 dengan mengendarai sepeda. Lama perjalanan Ria dan Musna menuju ke sekolah adalah 15 menit. 15 menit. Oke, pukul 18.25. Nama hujan turun adalah 2 jam 25 menit. 2 jam 5 menit. Salah. Berapa? 2 jam. Oh ya, ini bentar. Oke. Soal evaluasi pelajaran hari ini karena kita sudah hampir selesai. Sebelum selesai kita harus mengerjakan evaluasinya. Anak-anak, ini soal evaluasi. Kamu klik link yang sudah Bunda dibagikan di Google Classroom. Dengan kita hari ini ya, baik kan ya? Siklus air terkait proses terjadinya hujan yaitu penguapan, pengembunan, pengendapan, dan pengumpulan. Baik. Pada waktu dapat dilakukan dengan penjumlahan dan pengurangan dan juga dari Iya, terima kasih. Kita Iya, dan anak-anak baik. Itu dia tadi kesimpulan kita pada pelajaran hari ini. Ini Bu Nuri berikan link untuk kegiatan esok hari. Ini anak-anak, terima kasih kamu sudah mengikuti pelajaran hari ini dengan sangat hebat dan baik. Tetap jaga protokol kesehatan ya. Kita belajar apa hari ini? Kemudian, bagian mana yang paling kamu sukai pada pelajaran hari ini? Air. Apa? Tentang siklus air. teman-teman. Setelah melakukan pelajaran kita berdoa selesai. Amin. Terima kasih Anin. Terima kasih anak-anak untuk menjadi hebat di pelajaran hari ini. Sampai jumpa
di pertemuan esok hari. Dan Bun Nur ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.